Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuthirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa ansarihi wa junudihi wa man jahada fi sabilillahi la yaumil qiyamah. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صام رمضانا إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. Jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saat ini kita berada di hari Jumat terakhir bulan Sya'ban tahun 1422 Hijriah. Dalam hitungan hari ke depan kita akan memasuki bulan agung, bulan mulia, bulan Ramadan, bulan yang diidam-idamkan oleh orang yang beriman, bulan yang dinantikan bagi mereka yang ingin bertakarub kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita semua ahli keluarga kita dapat memasuki bulan suci Ramadan, dan Ramadan mendatangi kita, mendatangi rumah kita, mendatangi bangsa dan negara kita. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa balighna Ramadan. Ya Allah, berkahi kami di Sya'ban serta sampaikan kami pada bulan Ramadan. Bulan Ramadan adalah bulan yang diidam-idamkan oleh orang yang beriman. Karena dalam bulan suci Ramadan Allah Subhanahu wa taala memberikan fadilah, keutamaan, pahala yang besar kepada mereka yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala di siang maupun malam hari. Rasulullah SAW bersabda, man shama ramadanan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih. Dalam riwayat yang ini dikatakan man qama ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih. Barang siapa yang melakukan saum Ramadan di siang hari dengan iman dan mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka Allah ampuni dosanya yang lalu. Dalam riwayat yang lain dikatakan siapa yang melakukan qiyam Ramadan, dia lakukan salat tarawih, dia lakukan salat witir, dia bertadarus Quran, dia baca Al-Quranul Karim, dia melakukan ibadah dalam malam tersebut karena Allah Subhanahu wa taala, mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan ampuni dosanya yang lalu. Siapa di antara kita tidak pernah melakukan dosa? Siapa di antara kita yang tidak pernah melakukan maksiat, melakukan kemungkaran? Kita manusia biasa, bukan nabi dan rasul yang bersifat maksum. Setiap kita melakukan dosa, ada dosa mata, dosa telinga, dosa mulut, dosa kedua tangan, dosa kedua kaki, dosa alat kemaluan dari ujung rambut sampai ujung kaki. Mungkin tanpa disadari kita melakukan dosa, melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Ghafurur Rahim. Allah itu Ar-Rahmanur Rahim. Allah itu sayang kepada hambanya. Allah cinta kepada hambanya. Diberikan satu bulan khusus yang lebih baik dibandingkan bulan yang lainnya. Betapa tidak, ketika masuk bulan suci Ramadan, maka Allah tutup rapat pintu neraka. Allah buka pintu surga selebar-lebarnya.
Siapa yang melakukan ibadah sunnah dinilai sebagaimana halnya wajib. Siapa yang melakukan ibadah wajib dilipat gandakan 70 kali lipat dibandingkan bulan yang lainnya. Bau mulut orang yang berpuasa itu lebih baik daripada wanginya misik, minyak kasturi. Dan Allah Subhanahu wa taala berikan satu malam yang nilainya 1000 bulan. Kalau dihitung tahun lebih kurang 83 tahun. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu mari kita perhatikan tugas dan fungsi kita sebagai manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala khususnya dalam bulan suci Ramadan. Kita ini diciptakan oleh Allah bukan untuk berleha-leha, bukan untuk bersantai-santai, bukan untuk bermain-main. Kita memiliki tugas diciptakan oleh Allah untuk beribadah kepada Allah. Dari mana kita tahu? Dari firman Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah kuciptakan jin dan manusia kecuali beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu ketika masuk dalam bulan suci Ramadan, mari kita persiapkan sehingga ibadah kita berkualitas, bermutu, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Buat agenda kebaikan-kebaikan dalam bulan suci Ramadan. Siangnya kita melakukan saum Ramadan. Kemudian malamnya kita melakukan qiyamul Ramadan. Kemudian kita membaca Al-Quranul Karim. Buat program untuk baca Al-Quran pada bulan suci Ramadan. Buat program untuk kita berinfak setiap hari dalam bulan suci Ramadan. Manfaatkan momentum doa dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala dalam bulan suci Ramadan. Kalau kita baca sunnah, baca hadis Rasulullah SAW, kita akan menemukan penjelasan bahwa doa orang yang berpuasa diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, mustajab di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ketika masuk bulan suci Ramadan, Allah berikan kesempatan sebulan penuh ketika hambanya berdoa akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kapan waktunya? Ketika dia berpuasa hingga dia berbuka. Oleh karena itu ketika kita akan berbuka, manfaatkan momentum itu untuk kita berdoa kepada Allah. Minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Doakan ahli keluarga kita, doakan orang tua kita, doakan kaum muslimin dan muslimat, mukminin dan mukminat yang hidup maupun yang sudah meninggal dunia. Jangan kita pelit bin kikir, bin bakhil, bin pelit, sampili, ceke. Tidak mau dia mendoakan saudaranya, dia egois, dia sombong. Padahal Allah berikan kesempatan doa diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa sulitnya kita mendoakan kaum muslimin dan muslimat? Apa kita tidak memperhatikan, tidak melihat bagaimana kondisi kaum muslimin saat ini? Umat Islam jadi bulan-bulanan musuh-musuh Islam. Dipermainkan bagaikan bola, ditendang ke sana kemari, diperebutkan oleh mereka. Masuk bulan suci Ramadan, ingat kaum muslimin, ingat umat Nabi Muhammad SAW. Coba perhatikan saudara-saudara kita di Gaza, Palestina. Sampai sekarang masih dijajah oleh Zionis Israel. Mereka diblokade. Apalagi sekarang pandemi COVID-19. Berapa banyak korban yang berjatuhan. Belum lagi di Suriah. Belum lagi di Uyghur. Belum lagi di Rohingya. Dan di tempat-tempat yang lainnya. Doakan mereka. Dan manfaatkan momentum doa yang lainnya. Yaitu ketika waktu sahur. Kurangilah kita menonton TV di bulan suci Ramadan. Saya tidak melarang Anda menonton televisi, tapi saya himbau, saya serukan, kurangi menonton televisi, maka kita buka Al-Quranul Karim, kita manfaatkan, karena Ramadan ini mungkin Ramadan terakhir bagi kita. Belum tentu Ramadan tahun yang akan datang kita ketemu lagi. Coba kita lihat saudara kita, sudah berapa banyak yang berpulang ke rahmatullah. Teman kita, sahabat kita, tetangga kita, sudah berapa orang yang meninggal dunia? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sekarang Allah kasih kesempatan. Maka kita mohon mudah-mudahan dalam beberapa hari ke depan kita ketemu dengan bulan suci Ramadan. Sebab siapa yang jamin beberapa hari ke depan Allah masih panjangkan umur kita? Belum tentu, saudara, belum tentu. Tapi kalau dari sekarang kita sudah buat program, kita niatkan akan melakukan kebaikan demi kebaikan,
Kemudian takdir Allah menentukan kita berpulang ke rahmatullah, kebaikan-kebaikan tersebut dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjadi amalan unggulan kita di alam barzah nanti. Ajak ahli keluarga kita, sanak famili kita, istri keluarga kita, ajak mereka untuk menciarkan bulan suci Ramadan, meningkatkan ubudiyah dalam bulan suci Ramadan. Apalagi warga sekitar ini bersyukur kepada Allah punya masjid yang baru direnovasi. Saya ketika masuk masjid ini pangling juga saya. Dulu masjidnya nggak kayak begini, nggak megah kayak begini. Alhamdulillah. Kita doakan siapa yang berinfak bersedekah sehingga masjid ini dapat direnovasi. Allah ampuni segala dosa dan kesalahannya. Allah terima segala amal ibadahnya dan jadi amal unggulan nanti di akhirat. Kita doakan orang-orang melakukan kebaikan. Dan jamaah harus memakmurkan masjid ini. Kenapa? Sudah difasilitasi. Jangan sampai masjid udah bagus kayak begini, kemudian ke masjid jarang, ogah. Rugi orang semacam itu. Padahal Rasulullah SAW mengatakan, siapa yang melangkahkan kakinya ke masjid, setiap langkahnya diangkat, Allah akan angkat derajatnya. Siapa langkah kakinya diturunkan, Allah akan ampuni dosanya. Itu baru di jalan. Belum lagi ketika dia masuk, dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma ftahli abwaaba rahmatik, ya Allah bukakan pintu-pintu rahmatmu. Dia duduk yang manis, duduk aja. Dia nggak baca Quran, dia nggak sholat, duduk aja. Itu didoakan oleh malaikat yang ada dalam masjid. Apa doa malaikat? Allahumma ighfir lahu warhamhu, Allahumma ighfir lahu warhamhu. Ya Allah ampunilah dosanya, rahmatilah dia. Ampunilah dosanya, rahmatilah dia sampai orang itu kembali pulang. Lihat bagaimana keutamaan Allah berikan untuk umat Nabi Muhammad SAW. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga tidak mengherankan dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Tabrani, lihat kitab Ad-Du'a halaman 284. Ada doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Allahumma sallimna ila Ramadan wa sallim lana Ramadan wa tasallamhu minna mutaqabbalan. Ya Allah, antarkan kami kepada bulan Ramadan dan antarkanlah Ramadan kepada kami dan terimalah amalan-amalan kami di bulan Ramadan. Kita mohon kepada Allah agar kita bertemu dengan bulan suci Ramadan. Allah panjangkan usia kita, ahli keluarga kita, sehingga kita masuk dalam bulan suci Ramadan. Terakhir sebelum khatib menutup khutbah yang pertama ini, khatib mengingatkan diri khatib dan kepada jamaah. Kita ini bermasyarakat, kita ini berkeluarga, bersanak famili, kita ini berinteraksi, bermuamalah. Dalam interaksi mungkin ada gesekan, ada omongan, ada perkataan yang tidak pada tempatnya yang menyinggung perasaan orang. Oleh karena itu menjelang bulan suci Ramadan, kita saling maaf-memaafkan. Pengurus masjid minta maaf kepada jamaah, jamaah minta maaf kepada pengurus masjid. Orang tua minta maaf kepada anak-anak, minta maaf kepada orang tua. Pemimpin minta maaf kepada rakyatnya, rakyat juga minta maaf kepada pemimpin. Kenapa kita saling maaf-memaafkan? Jangan sampai nanti puasa kita hanya lapar dan haus kita peroleh. Hanya lapar dan haus kita terima. Kenapa? Karena masih ada perasaan dendam kusumat, masih ada perasaan sakit hati, masih ada perasaan tidak enak, ngedumel dan segala macamnya, sehingga keluar kalimat-kalimat dari lisan yang tidak bagus. Akhirnya apa? Pahalanya hilang. Tapi kalau orang sudah saling maaf-memaafkan, hatinya sudah bersih, mukanya sudah jernih, maka masuk bulan suci Ramadan dia akan fokus dalam ibadah. Dia akan fokus mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia akan buat program-program unggulan sehingga dia akan mendapatkan la'allakum tattaqun. Dia akan mendapatkan derajat bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan khutbah yang singkat ini dapat kita pahami dan kita dapat laksanakan. Marhaban ya syahrul Ramadan, marhaban syahrul siyam, marhaban ya syahrul Ramadan, marhaban syahrul qiyam. Fastaghfiruh innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi allafa baina qulubina fasba'na bi ni'mati ikhwana.
أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وأنصاره وجنوده ومن جاهد في سبيل الله إلى يوم القيامة أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله تعالى في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير الناس أنفعهم للناس صدق الله وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سابقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربنا صغارا اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربنا صغارا اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربنا صغارا اللهم اغفر لأمة سيدنا محمد اللهم ارحم أمة سيدنا محمد اللهم اجبر أمة سيدنا محمد اللهم احفظ أمة سيدنا محمد اللهم عافي أمة سيدنا محمد اللهم سلم أمة سيدنا محمد اللهم انصر أمة سيدنا محمد اللهم انصر إخواننا والمجاهدين في غزة فلسطين والقدس وسوريا ومصر وليبيا واليمن وإيراق وأفغان وروهينيا وإيغور وفي كل مكان وكل الزمان واجعلنا منهم يا رب العالمين اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم ربنا تقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا وتخشعنا وتضرعنا وتعبدنا وتمم تقصيرنا يا الله يا الله يا الله يا أرحم الراحمين اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان اللهم إنا نعوذ بك من البراس والجنون والجذام ومن سيء الأسقام ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم اختم لنا بالإسلام واختم لنا بالإيمان واختم لنا بحسن الخاتمة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفر يا رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر أقم الصلاة